Bribda Ignatius tewas diduga kelalaian, kuasa hukum, tidak masuk akal, mereka pasukan terlatih. Kuasa hukum anggota Densus 88 Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage, Jajang meminta agar Polri tak membuat narasi kelalaian sebagai penyebab insiden yang menewaskan kliennya di Rusun Polri, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 23 Juli 2023. Menurut Jajang, polisi dinilainya terlalu cepat menyimpulkan terkait penyebab kliennya tewas akibat kelalaian yang dilakukan tersangka dalam penggunaan senjata api. Jadi kalau dugaan kami masih berterima kasih, tapi narasi yang dikeluarkan sampai saat ini adalah kelalaian atas letusan ini. Ini kan masih tahap penyidikan, jadi belum ada kesimpulan dong, kata Jajang kepada wartawan di Kopi Joni, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu, 29 Juli 2023. Ia pun meminta agar pihak kepolisian tak berusaha menggiring opini ke publik bahwa penyebab kematian kliennya karena unsur kelalaian. Jajang pun mengaku tak percaya jika pelaku yang merupakan anggota Densus 88 melakukan kelalaian atas penggunaan senjata dalam insiden tersebut. Kami tidak percaya seorang Densus 88 bisa lalai senjata api itu, tidak masuk akal. Karena mereka pasukan terlatih, jadi jangan bawa narasi kelalaian itu, jelasnya. Kronologi kejadian. Polisi mengungkap kronologi insiden tewasnya anggota Densus 88 Polri Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage alias Bribda IDF usai tertembak rekannya sendiri di Rusun Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 23 Juli 2023. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu mengatakan bahwa pada saat kejadian terduga pelaku Bribda Im tengah berkumpul di kamar milik saksi Aye dan An yang juga anggota Polri sambil mengkonsumsi minuman keras. Dan tersangka Im menunjukkan senjata api yang dia bawa kepada dua saksi yaitu Aye dan An dalam keadaan magasin tidak terpasang, kata Rio dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jumat, 28 Juli 2023. Setelah menunjukkan senjata itu kepada saksi, lalu tersangka Im kata Rio kembali memasukkan senjata beserta magasin tersebut ke dalam tas miliknya. Kemudian berdasarkan hasil rekaman CCTV yang didapat pihaknya, sekitar pukul 1.39 WIB korban terlihat masuk ke dalam kamar yang terdapat tersangka dan para saksi. Dan menurut keterangan An dan Aye tersangka Im kembali mengeluarkan dan menunjukkan senpi yang tadi ditunjukkan kepada saksi, ditunjukkan kembali kepada korban ID, jelasnya. Namun lanjut Rio, pada saat tersangka menunjukkan senjata api itu kepada korban Bribda Ignatius, lalu senjata api itu tiba-tiba meletus dan mengenai leher korban, serta terkena bagian telinga sebelah kanan menembus ke tengkuk belakang sebelah kiri, ujarnya. Setelah kejadian itu sekitar pukul 1.43 WIB saksi Aye dan An keluar dari tempat kejadian perkara, TKP, tersebut. Rio menjelaskan bahwa total waktu dalam kejadian itu berdasarkan rekaman CCTV berkisar selama 3 menit 53 detik. Akibat kejadian tersebut korban ID meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit, jelasnya. Terkait hal ini sebelumnya Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyebut insiden tewasnya Bribda Ignatius terjadi di rumah susun, Rusun, Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Adapun Ramadan mengatakan insiden itu terjadi akibat adanya kelalaian yang diduga dilakukan keduanya. Pada hari Minggu dini hari tanggal 23 Juli 2023 pukul 1.40 WIB bertempat di Rusun Polri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, telah terjadi peristiwa tindak pidana karena kelalaian mengakibatkan matinya orang yaitu atas nama Bribda IDF, jelasnya. Pada hari Minggu dini hari tanggal 23 Juli 2023 pukul 1.40 WIB bertempat di Rusun Polri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, telah terjadi peristiwa tindak pidana karena kelalaian mengakibatkan matinya orang yaitu atas nama Bribda IDF, jelasnya. Saat ini, kasus tersebut tengah diselidiki tim gabungan Propam Polri dan Reserse untuk mengetahui secara pasti terkait pidana hingga etik yang dilakukan kedua tersangka.